Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info A1 mengenai rencana pelaksanaan ujian EPS Topik tahun 2024. Ujian bahasa Korea untuk syarat bisa melamar bekerja di Korea Selatan. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman yang mendengar, menyimak, menonton video ini, mohon bantu subscribe, like, dan share ya. Nah, baik, saya lanjutkan videonya. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman, ini informasi dari Pak Beni Ramdhani langsung ya, selaku Ketua BP2MI. Mohon disimak baik-baik. Halo Bu. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam Pak. Bu, ada yang nanya Bu, ujian kapan katanya? Iya, jadi rencana Pak pengumuman pendaftaran itu tanggal 12 Februari Pak. Kenapa mundur lagi? Karena pihak Koreanya kemarin Pak, dia sampaikan seperti itu karena mengatur juga jadwal dengan 16 negara lain Pak. Oke. Jadi kita kemarin itu Awalnya kan dia sendiri yang minta cepat. Gimana sih Koreanya? Betul, ternyata setelah mereka compare dengan 16 negara ke Indonesia jadinya disampaikan seperti itu Pak. Kemudian tanggal 15 itu nanti akan pendaftaran online Pak. Jadi 12, 13, 14 itu pengumuman 3 hari. Kemudian 15 sampai 20 nanti pendaftaran Pak. Pendaftaran online itu Ibu perhatikan loh, jangan itu terlalu pendek nggak 5 hari itu? Perhitungan kami sih cukup ya Pak, karena ya itu yang saya katakan, Ibu paralel ya, sekarang Ibu udah bisa berkirim surat ke sekolah-sekolah. Betul Pak, SMK, kami juga siapkan surat, iya Pak. Iya, karena selama ini kan surat-surat itu kadang-kadang nggak nyampe ke mereka, atau mereka kan sering komplain nggak nyampe ke mereka informasinya. Iya. Itu ya, kenapa Pak, ya? kami... Itu kenapa nggak pernah nyampe sengaja? Memang kita nggak berkirim atau apa sih? Ya, memang kalau untuk yang ke SMK tidak selama ini Pak belum menyeluruh Pak, kita kirim. Udah kirim aja deh, gini aja. Iya. Saya kan selama ini trust percaya. Jadi kalau udah begini, saya dapat komplain, jadi kan kepercayaan saya berkurang. Sekarang gini aja, kalau mau kirim Pak ke SMK mana aja saya minta daftarnya deh. Dikirim nggak gitu? Baik Pak. Ke Pemda, kirim suratnya, mana daftar Pemdanya, saya bisa cek. Saya bisa random, apakah SMK itu dikirim surat oleh BP2MI nggak? Pemda itu dikirim surat oleh BP2MI nggak? Karena kan capek juga kalau saya selalu hanya mendapatkan hal yang seolah-olah normal-normal aja. Udah kirim surat Pak, ternyata saya cek mereka komplain nggak dapat surat. Gitu aja deh mulai sekarang ya. Untuk nanti ya, untuk kali ini kami kirimkan nanti semuanya. Saya nggak merasa dikibulin lagi gitu, istilahnya. Iya. Baik ya. Pak. Ya, baik, ya. Pak. Makasih. Baik Pak. Nah, itu dia perbincangan oleh Pak Beni Ramdhani sendiri ya. Jadi nanti di pengumuman akan diumumkan pada tanggal 12 Februari ya. 12, 13, 14 Februari. Mungkin kisaran itu nanti akan ada pengumuman untuk pelaksanaan ujian IPS Topik. Kemudian pendaftaran online-nya dari tanggal 15 sampai 20 Februari tahun 2024. Ini mepet ya, kurang dari 1 minggu pendaftaran online-nya. Jadi saya harap kepada teman-teman yang ingin mengikuti ujian EPS Topik Bahasa Korea, mohon berkasnya disiapkan baik-baik ya. Nah, kemudian ini ada tips dan trik untuk lulus ujian EPS Topik Bahasa Korea tahun 2024. Nah, ini berdasarkan riset yang pernah saya lakukan sendiri ketika belajar bahasa Korea, teman-teman ya. Monggo, barangkali teman mau mengikuti jejak saya juga silahkan. Nah, yang pertama yaitu belajar dengan tekun, konsisten, dan sungguh-sungguh. Ini penting teman-teman, karena kalau kita
belajarnya males gitu, lama nunggu tahun depan lagi dan belum tentu ada ujian EPS topik. Makanya belajarnya mati-matian, pol-polan ya, konsisten dan sungguh-sungguh. Saya sarankan paling minimal itu 4 jam dalam satu hari. Lebih banyak dari itu, lebih bagus ya. Jadi misalkan teman-teman yang menonton video ini sedang belajar di LPK atau belajar di tempat kursus, tempat les, itu jangan lupa di rumahnya belajar lagi teman-teman. Jadi baca-baca lagi, latihan lagi. Jadi paling minimal sekali itu 4 jam untuk satu hari belajar bahasa Korea. Nah, kemudian yang kedua yaitu perbanyak hafal kosakata. Minimal 3.000 kosakata. Nah, ini penting teman-teman. Jadi, kalau kita mau menguasai bahasa asing, tentunya harus hafal kosakatanya selain struktur buat kalimatnya. Minimal itu 3.000 kosakata. Semakin banyak kosakata yang dihafalkan di luar kepala, maka semakin mudah nanti ketika mengerjakan soal IPS topik. Jadi saya sarankan paling minimal itu 3.000 kosakata. 4.000 sampai 5.000-nya itu lebih bagus. Tergantung teman-teman nanti belajarnya ya, konsisten apa enggak gitu. Karena untuk menghafal kosakata juga kan perlu waktu berulang-ulang untuk dibaca ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membaca cepat. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi, pada saat mengerjakan ujian EPS topik itu, waktunya dalam satu soal itu hanya 1 menit lebih ya. Kurang dari 3 menit kalau tidak salah. Ya. Nah, itu teman-teman harus mulai dari sekarang belajar membaca cepat. Jadi membaca cepat huruf Hangul. Nah, kemudian menyimpulkan apa kira-kira pokok permasalahannya. Kemudian nanti silakan teman-teman untuk memilih jawaban yang sekiranya dianggap paling benar. Nah, jadi membaca cepat ini penting ya, teman-teman, karena waktunya begitu mepet dan ya kalau kita kehilangan fokus bisa jadi apa yang sudah kita baca kemudian menjawabnya juga salah ya. Makanya penting membaca cepat itu. Kemudian yang keempat yaitu perbanyak tryout mandiri. Nah, selain di LPK, di tempat kursus, di tempat private, melaksanakan tryout, jangan lupa ya, sendiri juga harus dilatih untuk tryout ya. Bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa juga beli bukunya M. Hasan Huang, itu bagus sekali teman-teman untuk melatih tryout. Bukunya ada di Gramedia. Kalau saya nggak salah, harganya 100.000 lebih berapa gitu ya, saya lupa ya. Itu bagus bukunya untuk kita berlatih tryout, reading, dan listening ya. Jadi silahkan teman-teman perbanyak tryout juga di rumah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ya, sementara jadi kutu buku dulu selama 1-3 bulan ya, untuk mempersiapkan ujian EPS topik. Nah, setelah pendaftaran online, tentunya sambil menunggu verifikasi, kita juga belajar, kebut ya, belajarnya. Jadi sudah mulai sudah mulai mempersiapkan tryout, kemudian sudah mulai mempersiapkan tips dan trik untuk menjawab soal supaya nanti pada saat ujian EPS topik bisa ya. Nah, ini teman-teman ada tips lagi. Kalau misalkan yang tahun kemarin tidak lulus, saya saranin untuk lebih cepat saja ya daftarnya ya. Bila perlu di gelombang pertama ujiannya ya. Biasanya kalau yang ujiannya tahun kemarin gagal, nilainya kurang 1 nomor atau 2 nomor, itu nggak apa-apa, percaya diri aja. Misal tahun kemarin kan KKM kita di angka 160 ya, baik itu gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, kalau yang nilainya 150, 155 itu kan hampir lulus ya. Jadi nggak apa-apa, pede aja. Jadi insya Allah yang tahun kemarin tidak lulus, mudah-mudahan tahun ini bisa ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah nunggu gelombang 2
ataupun nunggu gelombang 3 supaya lebih mantap, percaya diri saja. Karena biasanya di gelombang pertama itu sedikit pesertanya ya. Doa saya sih mudah-mudahan yang tahun kemarin gagal, tahun ini bisa berhasil, bisa lulus ujian EPS topik. Nah, kemudian sambil nunggu verifikasi juga ya, sambil nunggu pendaftaran online, sekarang kan masih bulan Januari ya, Januari akhir. Kurang lebih 12-13 hari lagi menjelang pengumuman, teman-teman dipersiapkan dulu dokumen untuk pendaftarannya ya. Yang pertama itu kartu tanda penduduk, yang kedua itu kartu keluarga, yang ketiga itu paspor. Nah, paspor ini jika ada, kalau tidak ada tidak jadi masalah, kita bisa pakai KTP. Nah, kemudian yang keempat itu ijazah terakhir. Silahkan ijazah terakhir. Kemudian yang kelima itu foto 3,5 kali 4,5 cm ya, 4 lembar, ini backgroundnya putih. Nah, ini penting teman-teman, di foto ini jangan sampai kita fotonya menggunakan handphone ya, karena nanti gambarnya kurang bagus. Usahakan pas foto ini di foto studio ya. Kemudian kertasnya itu kertas doff ya, supaya tidak lentur. Dan jangan lupa di bagian foto belakangnya itu ditulis nama, karena biasanya tercampur dengan foto-foto yang lain dan ini fotonya siapa gitu, nggak ada namanya. Siapa tahu kecampur dengan peserta yang lain. Makanya di bagian belakangnya ditulis nama masing-masing. Nah, sekali lagi ini fotonya usahakan pakai foto studio, kemudian bila perlu pakai jas yang rapih, pakai dasi ya, karena foto juga nanti akan mempengaruhi ketika sudah lulus, ketika mau di roster datanya, ketika mau sajang pilih itu ya biasanya dilihat dari foto dan CV kita ya. Jadi fotonya serapih mungkin. Nah, kemudian nomor 6 yaitu surat keterangan tidak buta warna. Kita juga sebelum melakukan pendaftaran online harus punya surat keterangan tidak buta warna. Kemudian yang ketujuh yaitu rekening tabungan pribadi. Nah, kalau saya saranin teman-teman harus punya tabungan rekening Bank Mandiri ya. Ya memang tidak disebutkan banknya apa untuk pendaftaran, bahkan lewat teller pun bisa. Tapi saya saranin kalau ada waktu, kalau ada uang gitu, lebih baik bikin rekening tabungan pribadi Bank Mandiri. Karena nanti juga akan dipakai pada saat prelim itu menggunakan Bank Mandiri ya. Nah, kemudian nomor 8 yaitu sertifikat BST, BNSP, dan pelatihan ya. Ini khusus phishing ya. Jadi kalau untuk phishing, kemudian shipbuilding, itu harus punya sertifikat keahlian ya. Kalau untuk manufaktur sih enggak. Kemudian yang terakhir, yang nomor 9 itu flash disk. Nah, flash disk juga teman-teman jangan lupa harus punya satu orang satu ya. Karena nanti untuk verifikasi itu dokumennya dimasukkan ke flash disk dan foldernya itu dikasih nama sesuai dokumennya. Misalkan foto, KTP, KK itu dokumennya ditulis nama ya. Dokumen yang sudah di-scan dimasukkan ke dalam flash disk dan nanti petugas verifikasi itu tinggal ngambil datanya melalui flash disk teman-teman. Nah, oke, itu saja informasi dari saya ya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat dan mohon maaf videonya agak panjang ya supaya teman-teman juga jelas. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, itu saja dan jangan lupa yang terakhir mohon bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.